Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ridho Isyai di channel Peternak Indonesia. Untuk edisi kali ini saya berkunjung di kediaman rumah Mas Teddy, yang beliau ini pemuda yang berwirausaha di bidang hidroponik sayuran. Bisa dilihat dengan nama brandnya yaitu Titik Hijau. Usaha Mas Teddy ini berlokasi di Tempel, Sleman. Ikuti terus video kami, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Oh ya, dengan Mas Teddy ya Mas? Iya Mas, betul. Nah, ini baru ngapain ini Mas? Oh ini saya baru ngecek TDS meter ppm-nya ini Mas, kepakatan air nutrisi hidroponik. Oh iya, iya. Ini yang ditanam apa ini Mas? Kalau ini sawi sendok Mas, sawi Pak Coy, Sawi Pak Coy. sebutan kerennya. Oke, saya mau tanya Mas, ini kok Mas anak muda ya tertarik dengan pertanian ini? Kenapa Mas? Alasan saya untuk bertani muda ini ya, saya sangat ingin mengembangkan teknologi khususnya di bidang hidroponik, karena dalam bercocok tanam saat ini pemuda itu jarang sekali untuk mau bertani. Padahal petani kita ini harus ada regenerasi mudanya. Jadi saya ingin berkontribusi untuk sektor pertanian Indonesia ini, khususnya di bidang hidroponik. Kalau mau bercocok tanam hidroponik itu Ya. step awalnya bagaimana Mas? Step awal saya dari proses pembenihan Ya. itu untuk biar bisa tumbuh 100% di Rockwool. Alasannya kenapa saya taruh di badi ini, ya dari proses benih itu dari benih seperti ini ya, saya pindahkan ke bedi yang telah saya kasih tisu dibasahi, lalu saya taburkan benih di tisu basah tersebut. Supaya apa? Alasannya ya karena biar di Rockwool itu biar tumbuh 100%. Kan kalau ini prosesnya berapa hari Mas? Dari benih biji ini sampai keluar tunasnya. Kalau di proses ini sampai keluar tunasnya itu sekitar 2 hari. Ya. Setelah tukul tunasnya itu saya pindahkan ke Rockwool. Mengapa saya tidak langsung menyemai di Rockwool? Itu asalnya karena menghemat Rockwool aja Mas. Kalau di sini kan sudah tumbuh tunas, nah Yeah. itu udah pasti hidup. Saya pilih yang bagus, lalu saya pindahkan ke Rockwool. Ya. Biar tumbuh 100%, biar nggak kebuang sayang Rockwoolnya itu Mas. Jadi selama dari biji ini sampai tumbuh tunas daun seperti ini belum dikasih nutrisi ya Mas ya? Belum, itu Belum. masih memakai air baku. Ini usia 2 hari masuk ke Rockwool. Masuk ke Rockwool. Setelah Ah. masuk ke Rockwool itu ketika udah berdaun 4 itu kita pindahkan lagi ke tahap peremajaan. Harus sudah berdaun 4 Mas? Iya, itu harus. Soalnya untuk tahan kekuatannya untuk memakan nutrisi itu harus berdaun 4 dulu. Oh, ini ada Mas yang sudah daun 4 Mas. Ya ini Contohnya. contohnya. Ini Mas. Coba saya ambil satu ya Mas ya. Oh boleh. Harus pakai pisau itu, pisaunya itu Mas, pisaunya. Dipisau dulu itu. Kayak gunting roti ya. Ya. Oke. Berapa sih umur untuk daun 4 itu? Umur kalau daun 4 itu sekitar 9 hari sampai 10 hari. Umurnya untuk daun 4 itu. 9 hari sampai 10 hari Ya, sudah jadi seperti ini ya Mas. sudah ya? jadi seperti itu. Kemudian kalau 9 sudah hari. dimasukkan pot Mas. Oh belum. Oh, belum. Kita tunggu sampai ketinggiannya itu di atas pot. Soalnya nanti agar sinar yang masuk ke daun itu Bisa maksimal ya ya Mas? bisa maksimal. Kalau masih kecil gini kan ketutupan pot di bawah pot. Ya. Nanti
sinar pagi sama sinar sore itu tidak masuk. Oke, oke, oke. Berarti ini selama belum tinggi masih di sini Mas ya? Enggak, tetap di sini. Contohnya ini. Oh, oke. Jadi kalau sudah daun 4 seperti ini, lalu dipindahkan ke instalasi Mas? Iya, betul sekali Mas. Ini instalasi peremajaan Oke. untuk tahap peremajaan Nah, yang daun 4. Setelah itu ketika di instalasi remaja sudah mencapai umur 15 hari, HSS setelah tanam di media peremajaan ini kita pindahkan lagi ke tahap pendewasaan, pembesaran sampai panen. tidak di pot ya Mas ya? Ya, dipotin dulu terus dipindah. Oh iya. Jadi teman-teman, jadi kalau yang sudah peremajaan tadi siap pendewasaan, kemudian tanamannya dipindah ke pot ya. Oke, kemudian Betul. masukkan lagi. Nah, ini sampai panen sampai gede itu berapa hari Mas? Kalau setelah tanam itu sekitar 30 harian, 1 bulanan lah. Kalau dari proses pembenihan ya di total aja sekitar 40 harian Mas. Sekitar 40 hari. Tapi ini sistemnya rolling ya Mas ya? Sistemnya rolling di rotasi. Di 2 sini hari? ya 2 hari sekali kita panen. Ya. Enaknya itu di hidroponik, Terus nggak kotor juga mungkin nggak kotor juga. Sayurannya segar dan pastinya lebih menyehatkan lah. Iya, karena organik mungkin ya. Ya organik. Mas, kalau hidroponik itu kan bedanya dengan sistem tanam manual di tanah. Kalau tanah di tanah itu kan nutrisinya dari tanah ya Mas ya. Dari pupuk. Dari pupuk, dari akarnya jadi mencari di tanah. Nah, kalau di hidroponik ini kan dialiri air terus ya Mas. Itu nutrisinya dari mana Mas? Nutrisinya itu namanya dari nutrisi abemik. Abemik. Abemik itu sendiri khusus untuk hidroponik. Fungsi fungsi nutrisi tersebut ya untuk mengasih makan sayuran ini, dan di nutrisi tersebut harus diatur kepekatan airnya itu memakai alat yang namanya TDS. Oh, TDS tadi Mas Ya, ya. ini alatnya. Ini harus berapa ppm Mas? Dari tahap peremajaan sampai instalasi dewasa itu 1000 ppm. 1000 ppm. Untuk pH-nya Mas? Untuk pH-nya pH yang paling bagus itu pH 6. Di sini kebetulan pH-nya 6 Mas. Jadi udah Berarti cocok pH banget buat hidroponik. Iya. Mas, nutrisi yang Mas pakai apa Mas ini Mas? Nutrisinya Ini Mas. iya. Ini nutrisinya. Nutrisi Abemik. Kebetulan yang saya pakai ini yang 5 kiloan. Jadi untuk sekian ini 5 kiloan ini, jadi masing-masing 2,5 atau? Iya. Enggak, masing-masing 5 5 kilo 5 kilo. Itu A dan B. Ember gini 5 kilo berapa Mas? Untuk Harganya? 5 kilo kayak gini itu kemarin saya ambil sekitar 180-an Mas. 180.000. Itu bisa untuk penggunaan Sekitar 1 bulanan lah, kurang bulanan. lebih sudah habis. Dengan populasi bisa 1 kental panenan lah dalam 1 bulan itu. jadi termasuknya untuk pupuknya pun ngirit ya teman-teman, dengan pupuk yang seharga 180.000 ya Mas? Iya, Itu bisa untuk 1 kintal hasil panen kental ya. hasil panen sawi Pak Coy. Iya. Nah, untuk pemberian nutrisinya itu berapa hari sekali Mas? Itu tergantung surutnya tandonnya Mas. Nah, kalau di sini kan kebetulan 4 hari itu tandon sudah mulai surut. Ya. Nah, ketika sudah mulai surut itu kita mengisi lagi memakai baku, terus ditambahkan lagi nutrisinya. Dan diukur pakai TDS harus 1000 ppm itu tadi Campurannya Mas? campurannya harus. Nah, Betul. kalau misalkan
ppm-nya terlalu tinggi ditambahin air lagi. Kalau ppm-nya terlalu tinggi bisa ditambahin air lagi, bisa menggunakan down ppm. Itu ada sendiri Down untuk ppm. menurunkan ppm. Itu bentuknya seperti apa Mas? Down ppm. Juga cairan. Oh, cairan. Ya, tapi kebetulan belum pernah sih Mas untuk kasus kelebihan kepekatan ppm tersebut untuk di kebun kami, alhamdulillah. Kalau pH-nya pernah trouble enggak Mas? pH-nya. Kalau pH-nya alhamdulillah belum saat ini. Nah, bisa lihat tandonnya seperti apa Mas? Tandonnya. Bisa, monggo di belakang itu Mas. Jadi nutrisinya tadi pencampurannya di sini ya Mas? Di sini Antara semuanya. A dan B. Iya, A dan B. Ini untuk satu tandon ini untuk Berapa liter ini Mas? ngontrol semua kebun di kebun kami. Ini sekitar 250 liter. Kemudian untuk nutrisinya A dan B untuk menghasilkan 1000 ppm itu kepekatannya kita memakai 1 liter A dan 1 liter B, lalu kita masukkan di tandon. Oh iya. Jadi di embernya tadi juga untuk aturan pakainya sudah ada ya Mas ya? Ya sudah ada. Di situ sudah dijelaskan. Nah, ini pompanya pakai yang berapa watt Mas? Itu memakai watt yang 30-an 7 lah. 37 watt. Jadi seperti Itu sangat pompa mirip Mas. untuk kolam koi. Iya, untuk kolam koin dan akuarium lah. Iya. Air mancur juga bisa. Nah, kalau untuk kosnya 30 watt ini dirupiahkan sebulan berapa Mas? Itu kan sudah saya hitung, kebetulan tetangga saya itu ahli dalam perlistrikan. Nah, itu sudah dihitung sama tetangga saya itu untuk sebulan itu memakan kos sekitar 15.000 Mas. 15.000 Untuk satu mesin 37 watt 24 jam. 24 jam non-stop selama 1 bulan. Nah, ini untuk apa Mas ini? Peralon ke bawah ini Mas. Kalau ini untuk tahap pengurasan Mas. Jadi kalau setelah panen ya Mas ya? Setelah kira-kira udah Keruh atau keruh aja Mas. oh sudah keruh, sudah kotor ya Mas? Ya, kalau enggak, kalau ada masalah di Pompa. airnya kita kuras semua, terus kita ganti yang baru lagi. Tapi untuk saat ini masih belum Mas, belum pernah kejadian penyakit air seperti itu. Jadi teman-teman, ini Mas Teddy menggunakan pompa yang sering digunakan untuk kolam ikan koi, yaitu 30 watt dengan bebannya 30 watt. Dayanya itu membutuhkan kosnya 15.000 ya Mas ya? Iya, untuk betul sebulan, sekali, Mas. untuk sebulan itu. Kemudian saya mau tanya Mas, ini di sini kan pakai seperti ini Mas. Ini untuk apa Mas fungsinya Mas? Fungsi internet sendiri itu ya utamanya untuk penanggulan hama yang berlebihan. Jadi kalau memakai internet ini hama lebih terkontrol lah Mas. Iya. Soalnya perkebunan hidroponik ini kan perkebunan yang terkontrol. Jadi hama itu juga harus diperhitungkan lagi. Oke. Mas Teddy ini untuk sebulannya bisa peranan berapa kilo Mas? Untuk sebulan ya 1 kintal itu tadi. Oh, 1 kintal ya Mas ya. Untuk sementara baru sawi dulu ya Mas ya? Sawi dulu. Dan kedepannya Mungkin ada tambahan instalasi lagi untuk pengembangan. Kita bisa menanam berbagai macam sayuran lah. Mas, saya mau tanya Mas, kalau hidroponik di tempat Mas Teddy Iya. ini menggunakan sistem NFT atau DFT Mas? Kalau di kebun kami ini saya menggunakan sistem NFT, Nutrient Film Technique. Di situ diartikan bahwa di sistem NFT tersebut air harus mengalir secara 24 jam. Oh, makanya Secara Mas Teddy non-stop. pakai Ya, pompa itu ya Mas ya? pakai pompa itu. Nah, kelebihannya apa Mas kalau pakai NFT Mas? Kelebihannya sih di dalam sayuran tersebut Ya. nutrisinya itu terpenuhi, makanannya sayuran itu terpenuhi kan, lebih merata mungkin ya ya, Mas, lebih ya? merata kan, Karena alirannya tersebut mengalir secara terus menerus 24 jam. Nah, di situ sih keuntungannya. Jadi pertumbuhannya lebih baik, lebih cepat,
Dan rata-rata untuk sistem NFT ini pertumbuhannya sama mas, Bisa bareng mas ya. bisa bareng. Nggak ada yang gede kecil Iya. gitu ya mas ya. Ya ada. Kalau mungkin ada itu pasti benihnya itu, kemungkinan besar dari benihnya. Kalau misal ada yang tidak bareng pertumbuhannya. Kalau Mas Teddy mengecek pH dan apa ppm-nya tadi setiap apa mas? Setiap hari, Setiap hari mas. setiap hari harus dicek terus. Bisa itu tiba-tiba ppm naik, bisa kadang turun, nah itu harus dicek terus. Akibatnya ya pengaruhnya ya di sayurannya tadi. Kalau kelebihan ya daun bisa menguning, kalau kekurangan ya daun bisa pucat-pucat gitu loh mas, Seger mas. nggak seger gitu. Nah, trouble yang pernah dialamin apa mas selama ini? Selama ini kan saya menggunakan sistem NFT. Ya. Nah kebetulan itu saya pernah mengalami satu kejadian, yaitu mati listrik. Oh jadi cuma mati listrik Nah, itu. Di situ kan saya belum mempunyai genset. Makanya saya mengambil sikap untuk manual aja, ngecori per plakron itu setiap 15 menit sekali saya cori biar tidak layu. Oke. Kalau untuk dari segi hamanya mas, pakai insektisida nggak mas? Enggak mas, kebetulan di sini. Organik kok ya mas? Organik. Organik ya mas ya. Jadi dari pupuknya pun istilahnya organik semua ya mas ya. Iya betul. Nah, dari segi pemasaran itu biasanya bagaimana mas? Dari segi pemasaran untuk saat ini kami langsung suplaikan ke hotel. Oh langsung ke hotel ya mas? Iya. Dulu saya bikin proposal dulu untuk memasukkan ke hotel tersebut, dan alhamdulillahnya itu mas itu di ACC sama hotelnya. Dan terus sampai sekarang ini sudah terlibat masuk ke hotel gitu mas, kontrak lah istilahnya mas. Yaitu untuk pemasarannya kontrak selama hidroponik ini berjalan. Oke, itu tadi hasil dari kita kunjungan di titik hijau hidroponik farm. Nanti saya cantumkan di deskripsi untuk linknya, bisa hubungan langsung dengan Mas Teddy. Terima kasih Mas Teddy. Siap, sama-sama mas. Sudah Terima kasih memberikan telah informasinya mengenai hidroponik farm. Jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe channel Peternak Indonesia agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Salam sukses Peternak Indonesia.